Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas juga secara sangat ringkas satu persoalan yang banyak sekali dibahas orang dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Dan tentu saja apa yang ingin saya sampaikan ini belum tentu benar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana apa-apa yang saya sampaikan dalam tema-tema yang sama dalam percikan hikmah ini, yaitu soal keselamatan non-muslim. Ya, terjadi banyak perdebatan. Misalnya ketika orang mengutip ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina. Dalam ayat itu dikatakan selama mereka percaya pada Tuhan dan hari akhir serta beramal soleh, ya mereka akan selamat. Ya, tidak ada kekhawatiran. Maka ada yang mengatakan, oh itu ayat sudah dimansuh. Misalnya dengan ayat-ayat lain yang saya bahas, misalnya ketika saya membahas tentang konsep kafir. Tapi sebagian mengatakan, kenapa Allah SWT menyebutkan alladzina amanu? Siapa alladzina amanu yang disebut sebelum walladzina hadu wan nasara? Siapa alladzina amanu? Alladzina amanu ya orang muslim. Orang muslim yang beragama Islam, orang Nasara, Yahudi, Sabiin. Artinya ayat itu turun dalam konteks Islam sudah datang misalnya. Dan tentu banyak argumentasi lain terkait dengan hal ini. Misalnya ada ayat-ayat panjang yang membahas tentang orang Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian Allah menutup beberapa ayat panjang itu dengan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Orang boleh saja tidak sepakat juga dengan tafsir seperti itu. Tapi soal keselamatan non-muslim ini adalah satu soal yang juga sudah dibahas oleh para ulama. Ya, kita misalnya mengenal kalau di abad modern ini ada Mahmud Shaltut, ya, yang pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang tidak sampai dakwah Islam itu bukan hanya orang yang tinggal di tempat-tempat pelosok, tapi orang yang tidak mendapat informasi yang benar tentang Islam, sehingga dia tidak yakin akan kebenaran Islam. Tidak terjadi qiyamul hujjah, sebagaimana saya bahas pada kesempatan lain. Imam Ghazali dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Turki, di Persia, selama mereka itu percaya pada Tuhan, pada hari akhir, melakukan amal-amal saleh, Allah SWT boleh jadi akan memberi mereka keselamatan, ya. Dan bukan Imam Ghazali saja yang bicara seperti ini. Tidak sedikit ulama besar yang lain juga berbicara tentang hal yang sama. Nah, apakah dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama? Tidak mesti kalau kita mengatakan bahwa orang-orang baik dari agama lain itu selamat, maka kita menyamakan semua agama. Tidak. Ada dua klaim dalam hari ini. Yang pertama itu yang disebut sebagai salvation claim, klaim keselamatan. Bisa saja kita mengatakan orang-orang baik dari agama apapun akan selamat. Tapi ada yang disebut sebagai truth claim, klaim kebenaran. Tidak mesti ketika kita mengatakan bahwa orang baik dari agama lain itu selamat, maka semua agama sama. Tidak. In terms of truth, dalam soal kebenaran, sebagai muslim, mukmin, kita percaya Islamlah agama yang paling sempurna. Kita tidak menyamakan dengan agama lain. Nah, tapi meskipun Islam paling sempurna, penganut agama lain yang beriman pada Allah, hari akhir, beramal saleh, dan mereka tidak menutupi keyakinannya akan kebenaran Islam. Kalau mereka yakin, berarti mereka tidak kafir, mereka itu bisa selamat. Jadi kita mesti bedakan antara klaim keselamatan dan klaim kebenaran. Menyatakan pengikut agama lain yang baik itu selamat tidak sama dengan menyamakan semua agama. Dengan membahas topik tentang keselamatan non-muslim ini, sekaligus saya ingin menutup rangkaian episode percikan hikmah ini. Mudah-mudahan rangkaian episode ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Pengetahuan saya pasti terbatas, tidak semuanya benar.
Dan mudah-mudahan Allah SWT maafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dan memberikan taufik kepada saya dan kepada para penikmat episode-episode Percikan Hikmah ini, sehingga Allah SWT melipat gandakan manfaat dari program ini dan membebaskan kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul darinya.